Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin cantik, makin sehat, dan makin subur. Warnanya sangat lembut, bagus sekali, berwarna pink teman-teman ya, atau merah muda. Ada merah mudanya seperti ini, dan memang namanya Grace Pink ya teman-teman. Sangat cantik dan semakin mewah karena ini agak bermutasi teman-teman. Aglonema Grace Pink itu pada umumnya berwarna hijau dengan sedikit variasi pink ya. Tetapi ini ya akan semakin segar, sudah agak bermutasi semakin terang, jadi semakin cantik dan mewah. Aglonema Grace Pink ini cepat sekali pertumbuhannya teman-teman ya. Lihat, sudah sangat tinggi tetapi saya belum potong. Ini sudah bisa dipotong teman-teman ya. Kemudian kita tanam, istilahnya potong pucuk, jadi bisa dipotong di sini ya. Kemudian batangnya juga bisa ditanam, kadang saya tanam batangnya itu bisa tumbuh ya teman-teman. Tetapi kalau kita tidak mau potong seperti saya biarkan saja sampai tinggi. Nanti saya ganti potnya yang lebih besar juga, karena aglonema Grace Pink ini bisa besar sekali teman-teman. Banyak kotoran lengket, sarang laba-laba. Tidak sempat saya bersihkan ya. Kalau aglonema Grace Pink itu teman-teman ya, mulai dari bawah berwarna pink seperti ini. Cantik sekali kan teman-teman, batangnya berwarna pink sampai ke atas, bawah daun juga pink, sangat lembut. Kalau atas daun ya bercorak batik. Jadi sangat segar mata memandangnya teman-teman. Sangat sehat. Ini juga salah satu aglonema yang saya letakkan di teras samping teman-teman. Semakin bagus warnanya karena cahayanya cukup. Ini juga salah satu aglonema yang kadang melindungi aglonema di sekitarnya karena ini tinggi. Masih ada juga lebih rendah dari ini aglonema saya. Ya. Iya, silakan. Banjir sampai di belakang ini. Aglonema Grace Pink ini termasuk berdaun tebal teman-teman ya. Jadi sangat kaku daunnya, jadi bagus. Aglonema itu kalau agak tebal daunnya bagus karena itu agak mudah merawatnya. Tidak terlalu rewel teman-teman. Tidak perlu juga terlalu sesering mungkin disiram karena bisa menyimpan air di daunnya. Apalagi kalau seperti saya letakkan di teras samping
Kalau hujan ya sudah basah, jadi tidak perlu lagi disiram. Seperti ini teman-teman ya kan basah. Karena kemarin hujan seharian. Kelihatan nggak basah medianya? Karena mendapatkan tempias air hujan. Jadi sangat alami airnya teman-teman, air hujan. Terbukti tumbuh sehat dan subur seperti ini. Kemudian warnanya semakin bagus karena cahayanya cukup teman-teman ya. Saya tidak jemur karena sudah mendapatkan sinar matahari pagi karena di teras samping, sehingga semakin sehat dan subur seperti ini. Nutrisinya juga tercukupi teman-teman ya. Medianya bagus. Karena kunci aglonema bisa tumbuh sehat dan subur mulai dari medianya. Kalau medianya media bagus seperti ini, media sekam yang sudah difermentasi sehingga sangat subur. Nah, kalau sudah bagus medianya, tinggal kita tambah sedikit-sedikit nutrisinya seperti saya. Pupuk apapun boleh teman-teman ya. Boleh pupuk organik, boleh juga pupuk kimia. Cuma kalau pupuk kimia harus berhati-hati, jangan sampai overdosis. Jadi teman-teman kalau menggunakan pupuk kimia sebaiknya dicairkan dulu. Jadi tidak overdosis dan jangan terlalu banyak pupuk dilarutkan di air. Kemudian disiramkan, itu juga bagus. Kalau saya, aglonema saya bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini, hanya pupuk organik saya pakai teman-teman ya. Vitamin B1 untuk menambah nutrisinya, kemudian air lindi, dan juga POC atau pupuk organik cair. Sudah cukup nutrisinya. Dan yang tidak kalah penting juga harus teman-teman pahami bahwa penyiraman juga sangat menentukan. Aglonema itu harus disiram dengan menggunakan air alami. Misalnya air hujan bisa ditampung saat hujan. Atau air sumur boleh juga, itu juga alami, atau air AC teman-teman. Jadi ketiga jenis air itu cocok untuk tanaman aglonema. Terbukti aglonema saya tumbuh sehat dan subur. Jarang-jarang ada yang bermasalah. Kalau ada yang bermasalah paling ya 1-2 di antara sekian banyak aglonema saya, yang biasanya karena kurang diperhatikan saja karena faktor kesibukan. Tapi setelah ditengani, biasanya langsung bagus lagi. Kadang saya ganti media dengan pot, itu akan bagus lagi. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa menghibur, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lover. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.